Sekarang kita akan coba kerjakan sampel problem nomor 4. Diberikan di sini suatu sistem, di sini cukup kompleks ya, merupakan gabungan dari beberapa sistem, dan ditanya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah natural frequency. Nah, tentu untuk bisa menghitung natural frequency-nya, kita perlu memahami dulu sistem ini, lalu kita modelkan, dan kita coba kerjakan free body diagram, equation of motion-nya, dan seterusnya. Baru bisa kita dapatkan natural frequency. Hal paling sederhana barangkali yang bisa kita notice dari sistem ini adalah ada dua pegas K1, K2 yang dihubungkan secara seri. Nah, oleh karena itu ini bisa kita coba sederhanakan menjadi gabungan ya. Pegas gabungan saya beri nama K ekivalen 1, 2. Nah, seperti ini. Ini nanti bisa kita coba gabung. Nah, lalu hal berikutnya yang bisa kita notice itu adalah cantilever beam dihubungkan dengan massa. Nah, ini kan sesuai dengan pembahasan kita di video sebelumnya. Nah, kalau seandainya osilasinya, gerakannya vertikal seperti ini, tegak lurus dengan cantilever beam, maka si cantilever beam bisa kita modelkan menjadi massa dengan pegas seperti ini ya, yang punya kekakuan, nilai kekakuannya adalah sudah dibahas sebelumnya 3EI dibagi dengan L pangkat 3. Nah, kalau sudah kita bahas seperti itu, maka ini sistem ini bisa kita sederhanakan ya, bisa kita modelkan menjadi suatu massa, lalu kemudian ada pegas di atasnya. Ini kita beri nama tadi ya, ekivalen 1, 2. Lalu kemudian ada pegas di bawahnya dengan nilai K sama dengan 3EI dibagi L pangkat 3. Nah, seperti ini. Agar lebih clear, mari kita coba selesaikan free body diagram dan juga equation of motion-nya. Nah, free body diagram tentunya ini saya coba gambarkan seperti ini barangkali ya. Jadi si massa, lalu kemudian saya coba tentukan frame of reference, X ke bawah positif, jadi motion-nya ke bawah, lalu kemudian ada dua gaya pegas ya yang bekerja, dengan catatan atau asumsi bahwa gaya gravitasi akan bakal akan menjadi nol karena dikurangi dengan gaya static deflection. Oleh karena itu tinggal ada dua gaya lain dari gaya pegas ya, yaitu kita tulis sebagai K ekivalen 1, 2 X dikalikan dengan X menjadi gaya. Lalu di sini ada K, oke ini saya beri nama K beam saja, K beam ya, K beam dikalikan dengan X menjadi gaya. Oke, kalau sudah kita tentukan free body diagramnya, maka bisa kita kerjakan equation of motion dengan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, di sini sigma F, F-nya adalah minus K ekivalen 1, 2 X, kemudian minus K beam X. Kenapa minus? Karena berlawanan dengan motion ya. Lalu kemudian sama dengan M, ini A-nya saya ganti dengan X double dot. Kalau kita coba rapihkan, nah ini kemudian saya coba rapihkan, akan menjadi MX double dot, lalu kemudian ditambah dengan K ekivalennya, langsung saya coba rapihkan ya, karena K1 dan K2 dihubungkan secara seri, hasilnya adalah K1, K2 dibagi K1 ditambah K2, seperti ini. Lalu K beam tadi sudah kita bahas, 3EI dibagi dengan L pangkat 3. Ini kita tambahkan dikalikan dengan X sama dengan 0. Lalu kalau kita coba rapihkan kembali dibagi dengan M, akan kita dapatkan X double dot ditambah dengan ekspresi ini ya, saya tulis kembali K1, K2
K1 ditambah K2 ditambah 3EI dibagi L pangkat 3, ini dibagi dengan M, dikalikan dengan X sama dengan 0. Ingat bahwa karena kita bicara mengenai sistem undamped, free vibration. Oleh karena itu, pola solusinya, apa namanya, pola persamaan geraknya, itu adalah X double dot ditambah dengan omega n kuadrat X sama dengan 0. Nah, ini adalah pola persamaan geraknya. Jadi kalau kita coba bandingkan pola ini dengan ini ya, persamaan yang kita dapatkan, ini sudah bisa kita simpulkan bahwa omega n sama dengan, karena yang ditanya tadi pertanyaan awal, yang bagian A itu adalah omega n ya, natural frequency, itu adalah akar dari, ini ditulis K1 K2 per K1 tambah K2 ditambah 3EI per L pangkat 3 dibagi M. Nah, ini kita ambil square root-nya, akarnya, ini adalah jawabannya. Ini jawaban untuk yang pertanyaan pertama. Nah, sekarang pertanyaan yang B, kita coba evaluasi. Jadi, jika diketahui semua nilainya, ini kita ketahui K1 sekian, K2 sekian, M sekian, EI sekian, L-nya panjang cantilever beam, lalu diberikan initial condition nih, ini initial velocity-nya 1 meter per second, initial displacement-nya 0. Nah, yang ditanya adalah maximum value of the velocity. Jadi yang ditanya adalah nilai terbesar dari kecepatan yang dialami oleh massa. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Nah, tentu yang namanya kecepatan ya, ini baru bisa, apa namanya, kecepatan itu adalah x dot ya. Nah, ini baru akan kita dapatkan kalau kita peroleh terlebih dahulu X, yaitu solusinya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita dapatkan X, nanti baru bisa kita coba ambil derivatif dx per dt gitu ya, baru bisa kita dapatkan V. Nah, kira-kira konsepnya seperti itu, jadi kita akan coba kita coba selesaikan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan X-nya. Nah, ingat karena sistemnya adalah undamped free vibration, maka ini saya coba tulis dB ya. Maka pola solusinya itu adalah X sama dengan A, kemudian sin omega nt ditambah dengan phi. Nah, ini adalah pola solusinya. Pertama, mungkin perlu kita tentukan omega n-nya terlebih dahulu. Omega n. Nah, omega n ini karena kita sudah dapatkan rumusnya di pengerjaan bagian A. Kalau kita coba masukkan semua nilai yang kita ketahui, K1 diketahui, K2 diketahui, EI diketahui, L diketahui, M diketahui. Nah, ini kalau kita coba hitung, hasilnya adalah 1,91 radian per second. Nah, tinggal ada dua unknowns, yaitu A dan juga phi. Ini dari video sebelumnya, bisa dicek video untuk undamped free vibration, bisa kita cari nilai A dan phi-nya dengan memasukkan initial conditions. Jadi initial condition kita coba masukkan, lalu kita bisa dapatkan nilai dari A dan phi-nya. Langsung saya coba berikan jawabannya. Ini akan menjadi X sama dengan 0,52 sin, karena omega n-nya sudah kita dapatkan ya, 1,91 T, phi-nya kebetulan 0. Nah, ini adalah solusinya. Ini adalah solusinya, hanya saja yang ditanya adalah kecepatan. Oleh karena itu, kita coba ambil derivatif X dot ya. X dot, kita ambil turunan dari persamaan ini, akan kita dapatkan 0,52 dikalikan dengan 1,91, sin turunannya adalah cos, isinya tetap sama, seperti ini. Saya coba sederhanakan, ini akan menjadi 0,99, kemudian cos
1,91 T. Nah, pertanyaannya adalah em, X dot max ya, atau V max berapa. Nah, ini akan kita peroleh, prinsipnya sederhana saja. Jadi kalau kita punya persamaan seperti ini, nah tentu X dot max nilai maksimumnya akan kita dapatkan ketika cost-nya sama dengan 1. Cost-nya sama dengan 1. Karena kan prinsipnya yang namanya sin maupun cos ya, ini sinusoidal kan seperti ini. Nah, nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah minus 1. Oleh karena itu kalau nilai cost-nya kita jadikan 1, akan kita dapatkan nilai maksimalnya. Dalam hal ini berarti kan X dot max sama dengan V max sama dengan 0,99. Jangan lupa satuannya kita tulis karena ini kecepatan meter per detik.